Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Pada kesempatan ini akan saya lanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu pangkat dan bentuk akar. Tapi sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, senantiasa saya mengingatkan kepada anak-anakku semuanya untuk senantiasa menjaga kesehatan dan tetap di rumah, semangat untuk belajar walaupun pembelajaran kita secara daring. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita lanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, pecahan berpangkat bilangan bulat. Jadi bilangan yang dipangkatkan dalam hal ini adalah bilangan pecahan, tetapi pangkatnya adalah pangkat bilangan bulat. Sebenarnya untuk pecahan berpangkat, sifat-sifatnya pun sama dengan sifat-sifat yang sudah kita dapatkan pada kesempatan sebelumnya. Nah, ini sebagai contoh, tentukan hasil perpangkatan berikut ini. Yang pertama A, setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2. Sesuai dengan pengertian dari perpangkatan, setengah pangkat 2 itu berarti perkalian berulang dari setengah dikalikan dengan setengah itu sendiri, karena pangkatnya hanya 2, sehingga hasilnya adalah setengah kali setengah sama dengan pembilang kali pembilang, 1 kali 1 sama dengan 1 per 2 kali 2 atau 2 pangkat 2, sehingga hasil akhirnya adalah 1/4. Contoh yang kedua, 1/7 pangkat 3. Berarti 1/7 kali 1/7 kali 1/7. Pembilangnya dikalikan, 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Sementara penyebutnya 7 kali 7 kali 7 hasilnya adalah 7 pangkat 3, sehingga hasil akhirnya adalah 1/343. Nah, sekarang ini agak berbeda, bilangan negatif, pecahan tetapi negatif. Negatif 2/3 dipangkatkan 2. Itu artinya negatif 2/3 kali dirinya sendiri, yaitu negatif 2/3. Nah, kita ingat lagi, negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Nah, sehingga tinggal kita melihat pembilangnya, 2 kali 2 sama dengan 4 per 3 kali 3, 9. Hasil akhirnya adalah 4/9. Nah, cukup mudah kan? Ya. Kemudian yang D. Nah, ini pangkatnya adalah pangkat negatif. Harus diingat kembali kalau pangkat negatif. 1/3 dipangkatkan negatif 4 itu akan sama dengan, iya pintar, 1/1/3 dipangkatkan 4. Ingat,
Kalau pangkat negatif itu sama artinya dengan pangkat positif tetapi kebalikannya. Sehingga akan kita dapatkan 1 dibagi 1/3 pangkat 4 sama dengan 1/1/81. Nah, kita harus ingat lagi, pembagian dengan pecahan itu sama artinya dengan perkalian dengan kebalikannya. Sehingga akan kita peroleh 1 kali 81/1. Sehingga hasil akhirnya adalah 81. Kita lanjutkan. Masih contoh ya, E. Nah, ini juga merupakan sifat. Ya, ini juga merupakan sifat. Suatu bilangan jika dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi. Nah, ini juga bisa kita selesaikan ya. Nah, ini pangkatnya dari tadi pangkat 2 kemudian dipangkatkan 3. Itu akan kita dapatkan perkalian dari pangkatnya. Jadi pangkatnya berubah menjadi perkalian dari pangkatnya. Sehingga 2 kali 3 pangkatnya berubah menjadi 6. Nah, sehingga akan kita dapatkan 2/3 dipangkatkan 6. Nah, ini juga merupakan sifat lagi. Jika ada A/B dipangkatkan P atau A/B dipangkatkan M, maka akan kita dapatkan A pangkat M per B pangkat M. Sehingga akan kita dapatkan 2 pangkat 6. Jadi masing-masing pembilangnya dipangkatkan 6 per penyebutnya juga dipangkatkan 6. Hasilnya adalah 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Nah, hasilnya sama dengan 64/729. Soal berikutnya, 3/4 pangkat 3 kali 3/4 pangkat 2. Ini juga merupakan sifat. Nah, perkalian dari bilangan dengan bilangan pokok atau bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, itu sama artinya dengan bilangan pokok itu dipangkatkan dengan pangkat penjumlahan dari masing-masing pangkatnya. Sehingga akan kita peroleh 3/4 dipangkatkan 3 plus 2 atau sama dengan 3/4 pangkat 5. Nah, bentuk ini akan serupa dengan bentuk di atasnya. Sehingga akan kita peroleh hasil akhirnya adalah 3 pangkat 5 per 4 pangkat 5. Hasil akhirnya adalah 243 per 1024. Nah, tolong dicermati baik-baik ya contoh-contoh yang sudah saya berikan ini ya. Kemudian setelah itu kalian berlatih. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau ini pecahan berpangkat dengan bilangan bulat sudah. Yang berikutnya adalah ini masih ada. Ini tolong diselesaikan. Ya, ini hasil akhirnya. Caranya sama. Kalau dengan ini tadi adalah penjumlahan bilangan berpangkat, kalau di sini berarti adalah pengurangannya. Berikutnya adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Ya, notasi ilmiah atau bentuk baku. Bentuk baku dari suatu bilangan yang sangat besar, artinya bilangan-bilangan yang lebih dari 10. Nah, kalau ditulis dalam
bilangan atau dalam bentuk baku atau notasi ilmiah itu seperti apa. Nah, ini adalah bentuk baku atau notasi ilmiah. A kali 10 pangkat N dengan A itu lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10, di mana A adalah bilangan real ya, sementara N adalah bilangan bulat. Kemudian kalau bilangannya itu justru sangat kecil. Nah, kalau bilangannya sangat kecil, bagaimana cara penulisannya? Hampir sama. Ya, hampir sama. Yang membedakan adalah kalau tadi N-nya itu adalah bilangan bulat positif, kalau di sini pangkatnya adalah bilangan bulat negatif. Ya, jadi tetap penulisannya A kali 10 pangkat negatif N. A-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan 1, tetapi harus kurang dari 10. Sebagai contoh, nah ini 7,5 kali 10 pangkat 1 itu sama artinya dengan 75. Kalau dibalik, 75 itu kalau dinyatakan dalam notasi ilmiah atau bentuk baku, itu hasilnya seperti apa? Nah, 75 ini dibuat bilangan lebih dari atau sama dengan 1, tapi kurang dari atau sama dengan kurang dari 10. Berarti berapa? 7,5. Nah, ketika dijadikan bilangan 7,5 harus dikalikan 10 pangkat berapa? Tinggal kita hitung berapa ini melewati berapa bilangan. 1 bilangan, berarti pangkatnya adalah pangkat positif 1. Jadi cirinya kalau bilangan itu lebih dari 10, maka pangkatnya ini mesti pangkat positif. 7,5 kali 10 pangkat 2, itu berarti berapa? 750. Atau sebaliknya, kalau ada 750 itu dijadikan dalam bentuk baku menjadi 7,5 kali 10 pangkat 2. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini kalau ada 34.000, mula-mula bilangannya adalah berapa ini? Kalau kita lihat ini adalah 34. Kalau 34 itu kan masih ya lebih dari 10, sehingga harus dijadikan 3,4. Ketika 3,4 harus dikalikan 10 pangkat berapa? Ya kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, berarti pangkatnya pangkat 4. Nah, ini berarti bilangannya berapa nih? 1,2. Tinggal kita hitung dari 2 ini ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 1,2 kali 10 pangkat 11. Nah, sekarang kalau bilangannya itu kecil, kurang dari 1, kurang dari 1, 8 kali 10 pangkat negatif 2, berarti ya ini adalah 0,08. Kalau 8 kali 10 pangkat negatif 3 berarti 0, di belakang koma harus ada 3 bilangan 0,008. Nah, sekarang kalau ini 0,0056 ini sama dengan berapa? Nah, ini bilangannya kita ambil dulu 56. Kalau 56 kan masih lebih dari
10, berarti harus 5,6. 5,6 kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, tetapi negatif. 5,6 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, demikian juga untuk yang I. Ini berarti 9,86 kali berapa? Dari komanya kan di sini. Ini kita hitung ke sana. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti negatif 4. Nah, tolong dipahami. Dipahami baik-baik beberapa contoh yang ada ini terkait dengan apa? Notasi ilmiah ataupun juga bentuk baku. Nah, saya rasa untuk pertemuan kali ini 2 permasalahan ini saja dulu. Nah, sebagai latihannya ada 2 jenis. Tadi kalau pecahan dipangkatkan, sekarang juga yang kedua adalah penulisan bentuk baku. Perhatikan, cermati. Ini latihan-latihannya. Bisa sambil kamu berlatih di rumah. Ini terkait dengan pecahan berpangkat bilangan bulan. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan latihan yang bentuk baku atau notasi ilmiah. Oke, pada pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi, tetap semangat belajar ya, jaga diri, jaga kondisi, dan tetap di rumah. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.